Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang berbahagia, sebelum kita mulai pembahasan kali ini, marilah kita kirim doa Fatihah dulu kepada para musannaf kitab akidah, khususnya musannaf kitab Aqidatul Awam. Al-Fatihah. Wa qabla hijratin nabi, lan iku tetep ing dalem sadurunge hijrahe Nabi Muhammad. Wa qabla hijratin nabi, lan iku tetep ing dalem sadurunge hijrahe Nabi Muhammad al-Isra'u utawi budalan. Sebelum Nabi Muhammad melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah, Nabi Muhammad mengalami peristiwa Isra' yang kemudian dilanjutkan Mi'raj, keharibaan Allah Subhanahu wa taala. Wa qabla hijratin nabi, lan iku tetep ing dalem sadurunge hijrahe Nabi Muhammad al-Isra'u utawi budalan. Budalan dari mana? Berangkat dari mana? Min Makkah, saking tanah Makkah, lailan ing dalem wengi. Likudsin, tumeka maring Baitul Maqdis atau Baitul Muqaddas. Yudra kang den weruhi apa Kudsin. Sebelum Nabi Muhammad hijrah dari Madinah ke Mekah, Nabi Muhammad mengalami peristiwa yang kita kenal sebagai Isra' Mi'raj. Apa sesungguhnya arti Isra' itu sendiri? Isra' adalah perjalanan Nabi Muhammad dari tanah Mekah menuju Baitul Maqdis atau Baitul Muqaddas di malam hari. Itu namanya Isra'. Lalu apa itu Mi'raj? Wa ba'da Isra'in, lan iku tetep ing dalem sakwise Isra'. Wa ba'da Isra'in, lan iku tetep ing dalem sakwise Isra', setelah Rasulullah melakukan Isra', yaitu perjalanan dari Mekah ke Baitul Maqdis di malam hari tadi, urujun utawi munggah lis samai maring langit. Setelah Rasulullah melakukan perjalanan Isra', kemudian Rasulullah naik ke langit. Ini yang disebut Mi'raj atau uruj. Hatta ra'a, sehingga ningali sapa an-nabiyyu, Nabi Muhammad. Hatta ro'a, sehingga ningali sapa an-nabiyyu, Nabi Muhammad, Rabban ing pangeran. Rasulullah naik ke langit sampai beliau melihat langsung zat-Yahnya Allah Subhanahu wa taala. Kalama kang dawuhi sapa Rabb. Banyak dari kita yang belum mengetahui secara betul apa sesungguhnya arti Isra' dan Mi'raj. Juga seperti apa kisah-kisah yang terjadi ketika beliau Rasulullah melakukan perjalanan Isra' dan Mi'raj. Dalam sebuah riwayat disebutkan Isra' Mi'raj ini terjadi begitu singkat. Ada yang mengatakan 3-4 jam sudah selesai, Kanjeng Nabi sudah turun dari langit. Ada yang mengatakan Isra' Mi'raj terjadi begitu singkat, sampai-sampai posisi tidur miringnya Siti Khadijah itu belum berubah. Ada yang mengatakan lagi tempat yang sebelumnya ditiduri oleh Rasulullah, ketika Rasulullah kembali, hangatnya tempat tidur itu masih belum berubah menjadi dingin. Kapan waktu Isra' Mi'raj ini terjadi? Ada yang mengatakan dari pendapat ulama bahwa Isra' Mi'raj terjadi malam Senin. Ada yang mengatakan malam Jumat. Ada yang mengatakan malam Sabtu. Bulannya pun para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan terjadi di bulan Ramadan.
ada yang mengatakan di bulan Syawal, bulan Rajab, ada pula yang mengatakan di bulan Dzulhijjah, bulan Rabiul Awal, bahkan ada pula yang mengatakan di bulan Rabiul Tsani. Tidak hanya itu, tahun terjadinya Isra Mi'raj ulama juga berbeda pendapat. Ada yang mengatakan 5 tahun setelah Rasulullah diangkat menjadi Rasul. Ada yang mengatakan 10 tahun, ada yang mengatakan 11 tahun. Ada pula yang mengatakan 12 tahun setelah Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Namun pendapat yang paling populer, pendapat masyhur, bahwa Isra Mi'raj terjadi pada malam Senin tanggal 27 bulan Rajab, 1 tahun sebelum Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Perlu diketahui pula bahwa dalam melaksanakan perjalanan Isra, perjalanan dari Mekah ke Baitul Maqdis atau Baitul Muqaddas, kendaraan yang dipakai Rasulullah adalah buraq. Buraq ini adalah hewan berkaki 4, tidak berjenis laki-laki dan tidak berjenis perempuan. Teman-teman sekalian, saat Rasulullah menjalani Isra Mi'raj, yang pertama Isra dulu lalu beliau Mi'raj ke langit, dalam perjalanannya tersebut Rasulullah didampingi oleh malaikat Jibril yang berada di sebelah kanan beliau dan malaikat Mikail di sebelah kiri beliau. Cerita tentang Isra ini bermula dari kedatangan malaikat Jibril, malaikat Mikail, dan 1 malaikat lagi yang belum diketahui namanya. Ada pendapat ulama yang mengatakan malaikat tersebut adalah malaikat Ismail, penjaga langit dunia. Ada yang mengatakan malaikat itu bernama Israfil. Ketika itu 3 malaikat yang disebutkan tadi mendatangi Rasulullah di dekat tembok Ka'bah. Ada yang mengatakan di Sya'ab Abi Thalib. Ada pula yang mengatakan di rumah Ummu Hani. Dari sekian riwayat tersebut, jika kita gabungkan, bisa jadi kesimpulannya adalah Rasulullah saat ditemui oleh 3 malaikat tadi, beliau sedang berada di rumah Ummu Hani, di mana rumah tersebut dekat dengan Sya'ab Abu Thalib. Mengetahui Rasulullah berada di tempat tersebut, kemudian malaikat mengeluarkan beliau dari rumah itu dan membawanya ke Masjidil Haram. Kemudian malaikat menidur miringkan beliau di dekat tembok Ka'bah, sebab Rasulullah masih dalam keadaan mengantuk. Setelah Rasulullah sadar dari tidurnya, malaikat memegangnya dan mengeluarkannya dari masjid. Kemudian beliau dibelah dadanya dan dibasuh hatinya, dibersihkan, disucikan. Kemudian beliau dinaikkan ke atas buraq. Buraq adalah hewan berkaki 4, tidak berjenis kelamin laki-laki dan tidak berjenis kelamin perempuan. Setelah dinaikkan, beliau diajaklah berangkat menuju Baitul Muqaddas. Dalam sebuah riwayat, ketika mereka melewati Madinah, mereka berhenti dan Rasulullah diperintahkan untuk melakukan sholat 2 rakaat. Setelah melakukan sholat 2 rakaat, perjalanan kembali dilanjutkan. Ketika mereka melewati Madyan, Rasulullah kembali diperintahkan untuk turun dan melakukan sholat 2 rakaat di sana. Setelah sholat 2 rakaat selesai, kembali mereka melakukan perjalanan sampai ke Baitul Lahm, atau biasa kita dengar dengan istilah Bethlehem. Bethlehem ini adalah daerah kelahiran Nabi Isa. Setelah selesai melaksanakan sholat 2 rakaat di Bethlehem, kemudian sampailah Rasulullah ke Baitul Muqaddas. Sampai di sana beliau masuk ke masjid lewat pintu Syarafi. Setelah melewati pintu tersebut, Rasulullah dan malaikat Jibril sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Setelah sholat tahiyatul masjid selesai, Rasulullah melihat masjid sudah dalam keadaan penuh manusia yang terdiri dari para rasul, para nabi, juga ada di sana malaikat dan para jin. Ada yang mengatakan kehadiran para nabi dan rasul ini dalam bentuk
ruh, ada yang mengatakan dalam bentuk jasad dan ruh. Ketika Nabi melihat mereka semua, mereka ada yang dalam keadaan ruku, ada yang dalam keadaan sujud, ada yang sedang berdiri. Setelah semuanya selesai, kemudian malaikat Jibril melakukan azan dan iqomah untuk melaksanakan sholat 2 rakaat. Setelah iqomah dilakukan, para rasul, nabi, malaikat, dan jin tadi berduyun-duyun membentuk shaf sambil menanti siapa yang akan mengimami sholat tersebut. Shaf pertama terdiri dari 3 shaf yang ditempati oleh para rasul. Shaf berikutnya terdiri dari 4 shaf yang ditempati oleh para nabi. Kemudian di shaf-shaf selanjutnya jumlahnya tidak terhitung. Di shaf tersebut ada para malaikat dan para jin di sana. Setelah mereka siap melakukan sholat, malaikat Jibril kemudian memegang tangan Rasulullah dan mengajaknya maju ke tempat imamah. Pada saat itu, dalam rangka menyambut Rasulullah, Masjidil Aqsa dibuat oleh Allah menjadi tempat yang sangat luas, sehingga mampu menampung jumlah Rasul, Nabi, malaikat, dan para jin yang ada di sana. Tangga ini hanya bisa dilihat oleh ruh yang akan keluar dari jasad manusia yang meninggal dalam keadaan mukminan atau dalam keadaan mukmin. Melalui tangga inilah Rasulullah naik bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Rasulullah mulai naik atau mi'raj, beliau dikawal 2 malaikat yang masing-masing berada di sebelah kanan dan sebelah kiri beliau dalam rangka atau bertujuan memuliakan tamu Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sesampainya Rasulullah di tangga pertama, beliau mendapati atau bertemu dengan Nabi Adam di sana. Dari sana beliau bisa melihat sungai Nil, sungai Farod. Kemudian Rasulullah naik lagi menuju tangga kedua atau langit tingkat kedua. Di situ ketika langit terbuka, beliau Rasulullah bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Khusus langit tingkat kedua ini memang ditempati oleh 2 Rasulullah. Mengapa? Sebab ketika nanti Nabi Isa diperintahkan turun ke dunia lagi, langit itu masih berpenghuni seorang Rasul. Selanjutnya beliau naik lagi ke langit tingkat ketiga. Di sana beliau bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Lalu di langit tingkat keempat beliau bertemu dengan Nabi Idris. Di langit tingkat kelima beliau bertemu dengan Nabi Harun. Di langit tingkat keenam beliau bertemu dengan Nabi Musa. Lalu di langit tingkat ketujuh beliau melihat Nabi Ibrahim alaihi salam. Dalam sebuah riwayat disebutkan Nabi Idris tidak bertempat di langit tingkat keempat, namun beliau berada di langit tingkat kedua. Sementara yang berada di langit tingkat keempat adalah Nabi Harun. Dan Nabi Ibrahim berada di langit tingkat ke-6. Kemudian Nabi Musa berada di langit tingkat ke-7. Namun dari 2 riwayat tersebut, riwayat pertamalah yang diakui kesohihannya, yang diakui kebenarannya. Artinya yang berada di langit tingkat pertama adalah Nabi Adam, di langit tingkat kedua adalah Nabi Isa, di langit tingkat ketiga adalah Nabi Yusuf, langit tingkat keempat adalah Nabi Idris, dan langit tingkat kelima adalah Nabi Harun, langit tingkat keenam adalah Nabi Musa, dan langit tingkat ketujuh adalah Nabi Ibrahim. Setelah Rasulullah melewati langit tingkat ketujuh, dibukakanlah baginya pintu Sidratul Muntaha. Di sana Rasulullah bisa melihat sungai Nil, bisa melihat Farod, Sayhan, Jaihan. Ketika beliau melewati Sidratul Muntaha dan sampai di Mustawa, di sana beliau mendengar suara pena menulis. Hanya saja
tidak diketahui secara pasti seperti apa keadaan pena tersebut dan bagaimana pena itu menulis. Dalam hal ini yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di situ kemudian malaikat Jibril berhenti dan membiarkan Rasulullah masuk sendirian ke tempat yang terliputi oleh cahaya. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuka tabir cahaya tersebut, kemudian dibentangkanlah permadani hijau untuk Rasulullah. Lalu Rasulullah naik hingga sampai ke tempat yang berada di bawah arsy. Di tempat inilah Allah memberikan kekuatan kepada Rasulullah untuk dapat melihat zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah tepat beliau berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sujud, dan dalam sujud inilah beliau berdialog dengan Allah. Beliau melakukan sujud penghormatan, sujud rasa syukur atas kenikmatan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung. Dalam sujud inilah beliau Nabi Muhammad berbincang atau berdialog dengan Allah dalam keadaan sujud. Setelah Rasulullah sowan kepada Allah, beliau kembali dengan mengemban amanah. Umatnya diperintahkan untuk sholat 50 sholatan dalam satu hari. Setelah beliau kundur dari sowan kepada Allah, beliau turun dan bertemu Nabi Musa. Di sana Nabi Musa menyarankan agar Nabi Muhammad kembali kepada Allah dan meminta keringanan dari 50 kali sholatan yang diwajibkan itu. Perjalanan Nabi Muhammad kembali kepada Allah ini terjadi berkali-kali. Setiap pertemuan dikurangi 5, dikurangi 5, dikurangi 5, sampai pada akhirnya Allah memutuskan khusus untuk umat Muhammad, umat Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kewajiban sholat hanya dilakukan 5 waktu dalam satu hari, satu malam. Min ghairi kaifin, saking tanpa kinaya apa. Min ghairi kaifin, saking tanpa kinaya apa. Wan hisorin, lan karingkes. Waftaradin, lan merdoake sapa Rabb alaihi ing atase Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Perjalanan yang panjang tadi tentu tidak bisa digambarkan oleh akal kita, sebab peristiwa yang sangat panjang tadi itu terjadi sangat ringkas. Waftarodolan merdoake sapa Allah alaihi ing atase Kanjeng Nabi Muhammad. Dan dalam kejadian tadi seperti yang telah kami ceritakan, Allah mewajibkan kepada Nabi Muhammad khomsan ing salat 5 waktu, ba'da khomsina ing dalam sakwise salat 50 waktu. Farodo wus majibake sapa Allah. Dalam peristiwa Isra Mi'raj tadi, alhasil Allah menyampaikan kepada Nabi Muhammad agar Nabi Muhammad bersama umatnya melaksanakan sholat 5 waktu, setelah sebelumnya Nabi Muhammad dan umatnya diwajibkan sholat 50 waktu. Ini intisari dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Wabalagholan wus nekaake sapa Kanjeng Nabi Muhammad. Wabalagholan wus nekaake sapa Kanjeng Nabi Muhammad al ummata ing umate bil Isra'i kelawan kabar Isra Mi'raj. Nabi Muhammad sesampainya melaksanakan Mi'raj, setelah selesai melakukan Isra Mi'raj, beliau pada pagi harinya menyampaikan kabar peristiwa tersebut kepada umatnya. Wa fardhi khomsatin, lan merdoake sholat 5 waktu. Menyampaikan kabar tentang peristiwa Isra Mi'raj dan menyampaikan kabar tentang diwajibkannya sholat 5 waktu. Bilam tiroin kelawan tanpa mamang, dengan tanpa ragu. Sekali lagi, sesampainya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan Isra Mi'raj,
beliau telah selesai melakukan Isra Mi'raj, kemudian pada pagi harinya beliau sampaikan kabar tersebut, peristiwa tersebut kepada umatnya. Beliau juga menyampaikan apa yang didhawuhkan Allah agar seluruh umat Islam, dalam hal ini adalah mereka yang mukallaf, wajib melaksanakan sholat 5 waktu. Dalam sebuah riwayat, sholat yang pertama kali dilakukan adalah sholat duhur. Mengapa tidak sholat subuh? Karena apa yang diperintahkan oleh Allah kepada Rasulullah pada saat di Sidratul Muntaha, saat di Arsy, itu hanya bersifat perintah saja dan caranya belum diajarkan oleh Allah. Sementara cara melakukan sholat baru diajarkan oleh malaikat Jibril saat Rasulullah akan melaksanakan sholat duhur. Sehingga sholat subuh pada waktu itu masih belum diwajibkan. Dari sinilah para ulama mengatakan bahwa sholat wajib yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah adalah sholat duhur. Qad faza, teman-teman merkoleh kabejan. Qad faza, teman-teman merkoleh kabejan sapa Siddiqun Abu Bakar As-Siddiq bitasdiqin kelawan oleh benderake, bitasdiqin kelawan oleh benderake lahu maring Kanjeng Nabi Muhammad. Sungguh Abu Bakar ini menjadi orang yang beruntung karena beliau menjadi orang pertama kali yang membenarkan kabar tentang Isra Mi'raj dari Nabi Muhammad. Atas dasar pembenaran inilah Abu Bakar akhirnya memiliki atau dijuluki oleh para sahabat sebagai Abu Bakar As-Siddiq. As-Sidqu utawi oleh menderake iku wafano coki apa asidku ahlahu ing ahline Isra Mi'raj, ahlahu ing ahline Isra Mi'raj, dan ternyata pembenaran itu sesuai dengan yang terjadi di dalam Isra Mi'raj. Wallahu a'lam bishawab.